Setelah kami istirahat di pantai sawah Tingkeum selepas sholat zuhur, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Tapak Tuan untuk tempat peristirahatan kami selanjutnya. Dan saat ini kami pun sudah tiba di Bakongan, salah satu kota kecamatan yang berada di Aceh Selatan, guys. Sekitar 65 km lagi jarak yang harus kami tempuh, atau sekitar 1,5 jam perjalanan menuju kota Tapak Tuan. Oh ya kawan-kawan, di sepanjang lintasan barat Aceh ini, banyak hewan ternak berkeliaran di sini dengan bebasnya. Mungkin karena wilayah Aceh termasuk daerah yang cukup aman, setidaknya itulah pengalaman kami selama berada di Aceh. Tiba juga di daerah lintasan Rantau Sialang. Orang-orang bilang ini adalah jalan raya top speed, karena rata-rata pengendara yang melewati jalur ini dipastikan memacu kendaraannya hingga kecepatan maksimal. Kalian perhatikan peta ini. Ya benar, hampir 40 km yang harus kami tempuh untuk menaklukkan lintasan lurus terpanjang di Aceh Selatan ini, guys. Dan kami sangat terkesima dengan jalanan yang ada di Provinsi Aceh, dengan kondisi lintasan yang lengang, mulus dan lebar. Tanpa terasa kami memacu kendaraan dengan kecepatan lebih dari 130 km per jam. Oh ya, kalau kita lihat setiap sisi lintasan ini hanya dari daratan, kita cuma melihat hutan belantara saja. Lain cerita kalau kita melihat lintasan ini melalui udara, guys. Bagi yang baru pertama kali melihatnya, pasti kalian tidak menyangka kalau di sisi kanan kami berupa sungai dan hutan lindung, dan di sisi kirinya berupa lautan samudra, guys. Gimana guys, indah bukan? Sepertinya kita bakalan sampai kota Tapak Tuan lebih cepat dari estimasi waktu perkiraan perjalanan kami apabila berkendara dengan cara kebut-kebutan seperti ini. Hahaha. Tetap safety riding ya guys, karena ini belum ada setengahnya. Dari perjalanan kami sampai tujuan dan keselamatan untuk semuanya adalah hal yang paling utama. Dalam hitungan belasan menit, tanpa terasa, kami pun sudah menempuh perjalanan sekitar 30 km dan tiba di Tugu Simpang Peut, Kota Fajar, guys. Wow! Dan setelah ini, ada lintasan lurusan yang panjang lagi, guys. Tapi karena lintasan lurus berikutnya ramai penduduk, kami pun tidak berani kebut-kebutan lagi. Hahaha. Tiba di daerah Pasir Raja, suhu udara semakin sejuk menandakan kita semakin dekat dengan pegunungan lagi, guys. Karena kami sudah terasa bosan dengan lintasan lurus terus, yang membuat kami merasa ngantuk. Akhirnya kami merasa segar lagi, karena akan melewati lintasan pegunungan, guys. Memasuki lintasan pegunungan, kami pun langsung disambut oleh penduduk asli hutan di sini, guys. Ya, benar, monyet berkeliaran bebas di jalanan. Hahaha.
Dan di daerah inilah kita mulai memasuki wilayah Tapak Tuan. Tapi, masih sedikit jauh menuju pusat kota yang terkenal dengan buah palanya itu. Lintasan pun mulai berkelok-kelok tajam, menandakan kita sudah memasuki wilayah pegunungan, guys. Tapi, apakah benar demikian? Saksikanlah keajaiban pemandangan yang ada di depan sana. Ini pantai rupanya, guys. Saya kira danau awalnya karena banyak pegunungan di sekitaran. Biasanya identik dengan danau. Antara percaya dan tidak percaya, rupanya lautan di sini langsung berhadap-hadapan dengan bukit barisan Sumatera yang satu ekosistem dengan hutan lindung Gunung Leuser yang terdiri dari bukit-bukit dan gunung-gunung menjulang tinggi dari ketinggian 500 meter hingga 3000 meter dari atas permukaan laut, guys. Oleh karena itu, suhu udara pantai di daerah sini lumayan sejuk dan dingin, guys. Membuat tenang dan nyaman siapapun yang melewati lintasan ini. Di kanan kami hutan rimba dan pegunungan, dan di kiri kami lautan samudra. Dan siapapun takjub dengan keindahan di sepanjang lintasan ini. Karena di daerah lain sepertinya tidak banyak lintasan yang melalui jalur indah seperti kepingan surga ini, guys. Walaupun di pinggiran pantai, hutan di sini terlihat lebat, guys. Banyak pohon dan tanaman liar sepanjang jalanan ini. Mungkin hutan di sini masih dalam kawasan hutan lindung, guys. Jalanan mulai datar, sepertinya sebentar lagi kita akan memasuki pusat kota Tapak Tuan. Salah satu kota yang ada di pesisir selatan Aceh dan dilalui oleh lintasan barat Sumatera yang membentang dari ujung ke ujung sepanjang 2.450 km. Semakin dekat ke kota Tapak Tuan, semakin banyak juga kafe, warung kopi, maupun penjajah makanan sepanjang jalan, guys. Dan tentunya harga murah-murah, seperti kelapa bulat. Di kisaran harga 8.000 dan 10.000 saja. Sudah include gula pasir, sirup, dan jeruk. Murah, bukan? Oke, sampai di sini dulu video kita.
dan akan kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih.